Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Pak Rondi. Gimana nih Eh, kabarnya nih, Bang? Sebenarnya kabar saya kurang begitu baik nih, Pak. Iya, Pak Rondi gimana kabarnya sehat? Oh iya, Pak ya. Sehat ya, Saya alhamdulillah. alhamdulillah Tapi sehat, kalau sehat, sehat. saya Kalau boleh kurang sehat, begitu baik nih, Pak. alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Ini kalau boleh saya tahu, Bang, ya banyaklah dari apa ya? Dari kurang baik secara fisik juga ya, secara fisik hmm, kurang enak badan dan juga secara pikiran nih. oh Saya jadi menghubungin ngehubungin Pak Rondi juga pengen curhat sih sebenarnya, oh pengen jadi curhat. tujuan tujuan komunikasi juga tujuan komunikasi kita diantaranya untuk itu ya, untuk berbicara masalah I- ini ya. Nah, iya tujuannya saya pengen curhat sama Pak Rondi berkaitan Iya. dengan masalah saya. Mungkin aja gitu, mungkin aja Pak Rondi sebagai sahabat saya bisa memberikan solusi terhadap masalah ini gitu. Ya, Amin. Semoga gitu saja, Pak. Pak ya. Iya, Semoga iya, saja iya, iya. saya bisa Amin, amin. membantu gitu ya. Iya. Baik, Pak. Kalau boleh saya Eh, tahu nih, kalau boleh saya tahu nih, permasalahannya tentang apa nih, Pak? Pak, di rumah, apa di jadi, sekolah, apa di apa? Pergaulan bagaimana nih, Pak? nah, jadi kalau permasalahan di rumah, insya Allah lah beras, lauk pauk Hmm. mau udah terpenuhi insya Allah. Tapi Alhamdulillah, Pak ya, tapi alhamdulillah. alhamdulillah ya lauk pauk sudah terpenuhi ini. Iya, iya, Cuman iya. ini ada masalah di sekolah nih. Bukan Oh, berkaitan pengen nambah gaji, bukan. Bukan berkaitan pengen nambah gaji, tapi berkaitan dengan siswa, Pak. Saya juga bingung oh. ini. Berkaitan dengan siswa. Boleh cerita lah saya, Pak ya? Cerita dulu Oh, ya silakan, silakan, Pak. sama Silakan Pak dengan Rodi. senang hati. Ya, Iya. Gimana jadi gini, Pak. permasalahannya? Ceritanya gini. Jadi satu minggu yang lalu itu, halo, halo Pak Rondi. Tanya. Ya, jadi satu minggu yang lalu itu eh, di sekolah tempat saya ngajar itu ada kegiatan, ada kegiatan PTS, kegiatan penilaian tengah semester satu, Pak. Nah, di PTS itu saya kan di sini sebagai guru PPKN, Pak. Guru PPKN dari kelas 7, kelas 8 sampai dengan kelas 9. Nah, setelah itu kebetulan di PPKN itu hari Selasa. Hari Rabunya saya koreksi, Pak. Hari Rabunya saya koreksi semua dari rombel itu, dari rombongan belajar kelas 7 sampai kelas 9 itu saya koreksi. Ternyata ternyata di kelas 8 dan kelas 9 itu enggak apa untuk nilai, untuk nilai. Tapi di kelas 7 7 pun yang perempuan nggak ada masalah, hanya 7 yang laki-laki, Pak. Kelas 7 yang laki-laki. Kebetulan kan di sekolah tempat ngajar saya itu laki-laki dan perempuan terpisah, Pak. Nah, terpisah pas itu ketika itu saya melihat di kelas 7 yang laki-laki itu saya lihat presentasi nilainya ternyata dari 30 siswa di kelas 7 itu Oh, kelas 7, 8, di 9 kelas 7 dipisah, itu Pak ya? ada 60%. Dipisah, Pak. Jadi kelas 7 laki-laki dipisah, kelas 8 laki-laki, cewek cowok apa perempuan laki-laki itu dipisah. Kelas 9 juga dipisah. Nah, yang jadi permasalahan itu sekarang itu di kelas 7 ini saya, Pak. Di kelas 7 itu apa ya? Eh di kelas 7 laki-laki ternyata ketika nilai PTS-nya itu hampir di bawah KKM
60% kelas 7 laki-laki itu di bawah PPKM pelajaran saya, yaitu PPKN. Nah, saya juga bingung ini menyikapi hal ini. Makanya saya tuh pengen ngobrol atau cerita sama Pak Rondi gitu terkait hal ini, gitu Pak. Iya, iya, iya. Kalau boleh saya tahu Pak, biasanya nih nilai sehari-hari anak kelas 7 putra ini bagaimana Pak hasilnya itu? Bagus apa emang seperti itu? Nah, kalau untuk nilai sih ya, nilai ya Pak. Kalau untuk nilai itu relatif sebenarnya, tentatif gitu ya. Tentatif antara kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ada yang nilainya bagus, anak tuh ada yang nilainya kurang juga ada, ya kan? Ada yang nilainya pas dengan KKM. Kebetulan PPKN itu KKM 76. Kebetulan 76 ada. Nah, tapi saya saya konversikan khususnya di ulangan kelas 7 ini, saya konversikan itu antara nilai PTS dengan nilai ulangan harian itu jauh bedanya Pak. Jadi nilai ulangan harian itu hampir 70-80% siswa kelas 7, khususnya kelas 7 laki-laki, itu 70-80% itu nilainya di atas KKM sampai di atas KKM gitu. Ya, tetapi bagus kan ya gitu ya. Iya bagus itu Pak, bagus. Cuman ketika ketika PTS kemarin kok bisa anjlok gitu. Nah, terus saya bisa kira-kira solusinya seperti apa ya Pak? Kayak gitu ya. Memang permasalahan ini kerap dihadapi oleh para guru ya, rekan-rekan guru. Ini Bapak sudah ada permasalahan seperti ini ya. Memang nilai kelas 7 putra ini di pas PTS nilainya kurang baik gitu ya. Bahkan 60% di bawah KM. Sedangkan di sehari-harinya cukup baik lah gitu. Setelah Bapak mengetahui kejadian seperti ini, Bapak apakah sudah tahu latar belakangnya? Dari tahu gitu latar belakangnya ini kenapa? Nah, saya ya awalnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Awalnya apa ya, gimana ya Pak? Awalnya saya nggak tahu kan, karena kan saya baru lihat dinilai. Iya. Saya belum bisa ngejudge anak tersebut bodoh ataupun nggak mampu ya kan Pak ya, nggak mampu. Sebelum saya mengkoreksi ya. Nah, sebentar Pak, ada siswa Pak. Nah, Ya, silakan. Sebelumnya saya nggak bisa menjudge langsung kayak gitu. Akan tetapi saya selidikin gitu kan Pak. Saya selidikin, saya ngobrol dengan wali kelas. Saya ngobrol dengan wali kelas. Saya ngobrol dengan wali kelas. Saya sharing juga dengan kepala sekolah. Saya sharing juga dengan BK gitu Pak. Alhamdulillah di sini ada BK juga. Saya ngobrol dengan BK. Ternyata yang pertama, wali kelas itu mengamini dengan nilai tersebut. Ternyata apa? Ternyata anak tersebut ketika PTS nggak belajar. Jadi belajarnya itu 30 menit, padahal kegiatan PTS. Tapi siswa tersebut belajarnya 30 menit dan selebihnya malam itu main HP sampai jam 11 dan setengah 12 gitu. Dari jam 11 sampai tengah 12. Kan ngeselin, bahasanya ngeselin. Setiap harinya jadi nggak belajar. Mungkin setiap harinya karena apa ya? Karena PTS aja anak belajar cuma 30 menit, coba bayangin. 30 menit aja dapat apa? Ya kan? Nah, itu konfirmasi.
Lah, megang HP-nya, Allah Akbar, Pak, nge-game, Pak. Megang Iya, HP-nya iya, iya, nge-game iya. itu. Chattingan sama cewek nggak Iya, mungkin iya. ya. Nggak tahu juga sih. Hmm. Nge-game. Nah, nah terus informasi itu wali kelas dapat dari orang tua. Wali kelas itu dapat dari Oh, orang tua informasi. Ya, ya. Jadi orang tua menginformasikan kepada wali kelas. Setelah wali kelas memberikan hmm. nilai saya kepada orang tua tersebut. Ada apa gitu? Ternyata orang tua juga ya banyak kan responnya itu karena lebih banyak main HP, Pak. Lebih banyak main HP Hmm. dibandingkan belajarnya, apalagi di PTS. Nah, setelah itu eh, saya ngobrol dengan BK, Pak. Saya ngobrol dengan BK. Ternyata BK ini, Pak, memberikan data bahwasanya emang di kelas 7 ini transisinya itu masih belum sesuai, masih belum apa namanya? Masih belum adaptasi, Pak. Transisinya masih belum adaptasi antara Gimana? dari kelas 6 SD ya. Dulu kan anak kelas 6 SD itu, Pak. Transisinya dari kelas 6 SD Hmm. sampai dengan kelas SMP sekarang, SMP kelas 7 kan semester 1. Anggap aja eh, sifat-sifat ke-SD-an juga masih ada. Sifat-sifat ke-SD-an itu masih ada gitu kelas 7. Nah, akhirnya belum bisa beradaptasi. Nah, terus eh, saya lihat saya cover ayah konver nilai ulangan harian Hmm. dengan nilai PTS. Ternyata apa? Kesalahan terletak pada saya sih, Pak. Terletak pada saya. Kenapa? Kesalahan Oh, bisa terletak. gitu, Pak. Nah, jadi gini, Pak. Kenapa? Kalau di soal terletak pada saya. Nah, apa? Ya saya guru cuma ngakuin juga kesalahan itu. Ngakuin juga. Iya, iya. Salah satunya terletak pada saya. Apa? Soal soal PTS itu saya buat Hmm. hot, Pak. Duanya kan hot. Hot. On the tinggi skill hot. Sedangkan loads-nya itu dikit. Loads-nya itu berapa persen? Loads-nya 30%. 70% saya buat soal-soal hot. Saya buat Hmm. soal-soal hot, soal-soal cerita dengan panjang redaksinya, panjang cerita redaksinya itu. Nah, pas saya lihat ya saya padukan dengan soal ulangan harian, ternyata ulangan harian emang saya buat soal-soal yang sederhana, soal-soal lot. Soal-soal lot itu soal-soal lot. Oh, ternyata apa? Ternyata saya menyimpulkan gitu, Pak. Ternyata menyimpulkan anak anak kelas 7 ini belum bisa belum bisa mengikuti Hmm. apa menjawab soal-soal hoax gitu, Pak. Jadi ada Hmm. 3 faktornya. Yang pertama emang anak nggak belajar di rumah, belajarnya 30 Iya, menit main game iya, gitu kan, 30 menit laginya main game. Nah, terus iya. apa namanya di apa Yang namanya kedua di yang kedua juga belum adaptasi kan, adaptasi kelas 7. ya. Dan yang ketiga Heeh. itu yaitu apa namanya eh Soal. soalnya itu kalau ulangan hariannya lot, sedangkan PTS-nya hot gitu, Pak. Jadi Iya, gitu sih. iya. Kalau itu Pak di jumlah soal biasanya? Nah, di ulangan harian itu jumlah soalnya itu ada 2, Pak. Hmm. Jumlah soal ada 2. Yang pertama sistemnya, Pak, sistem ulangan harian. Yang pertama Hmm. menggunakan sistem kuis, Pak. Saya menggunakan sistem kuis. Jadi Ya. kuis itu modelnya seperti saya buat soal di PPT dan ditampilkan ke Iya. layar. PPT Hmm. tampil ke layar. Itu ada dua Berarti puluh anak soal, jawab gitu. ada 20 soal. Iya, ada 20 soal. Jadi anak jawab, misalkan nomor 1 jawab A. Ya, kita tampilkan langsung jawabannya gitu, Pak. Nomor 2 sampai nomor 20. Nah, terus yang kedua ulangan harian yang kedua ini menggunakan
soal lembar soal dan itu semuanya 20 soal baik itu apa namanya kuis ataupun lembar soal itu gunakan sama-sama 20 soal. Nah, sedangkan di PTS saya buat soal 45, Pak. Ini tuh, Pak. Jadi apa bedanya di situ kali ya, Pak ya? Apa bedanya dari soal juga ya? Dari jumlah soal. Iya, ya. Oh gitu ya. Apa bedanya jumlah PTS soal mungkin ya? Halo, Pak Roni. Iya, iya PTS 45. 45. Terus saya bikin ya. soalnya redaksinya panjang gitu, Pak. Redaksinya panjang. Soal cerita lah, soal cerita. PPKN kan. Iya, itu. Jadi itu gimana tuh, Pak? Kira-kira Pak? Baik, Bang ya. Tadi kan permasalahannya itu kan tentang hasil belajar siswa ya, hasil belajar Iya, siswa benar. kelas 7 putra gitu kan ya, yang 60% lah di bawah nilai KKM gitu kan. Kemudian Bapak Iya, sudah melakukan identifikasi masalah, ternyata permasalahannya itu yang pertama udah Bapak coba di komunikasi di kelas dengan menanyakan nih ada apa nih ya, ternyata ada ada informasi bahwa menurut data wali kelas itu dikarenakan jam belajar kan, nah, iya. lamanya belajar itu hanya 30 menit rata-rata kan, sisanya adalah bermain game di HP sampai ke tengah malam. Kemudian yang kedua Bapak jadi juga melakukan dengan guru BP ya, psikolog ya. Nah, iya, konsultasi jadi kan konsultasi ternyata didapat informasi itu berarti sedang adaptasi Pak ya. Nah, iya. Adaptasi. Dan ditambah lagi menurut Bapak perkiraan Bapak itu tadi mungkin karena karakteristik dari soal. Ya kan biasanya dikasih soal HOTS terus sehari-hari tanpa dikasih soal HOTS. Nah pas di PTS dikasih soal HOTS yang redaksinya panjang-panjang, akhirnya mereka kebingungan. Iya. Iya, benar. Tadi kan Bapak sudah mengetahui Pak ya, sudah mengetahui. Oh ternyata identifikasinya seperti itu ya, iya kan Pak? Nah, dan benar. yang Bapak inginkan pun Bapak sudah tahu seperti apa. Berharap nilai anak kelas 7 putra ini, laki-laki ini nilainya di atas KKM. Menurut Bapak nih, antisipasi apa ke depannya menurut Bapak yang bisa Bapak lakukan dalam jangka waktu yang tepat mengatasi hal ini, Pak? Perkiraan Bapak, menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan ini, Pak? Jadi rencananya ya, Pak ya? Iya, rencananya kira-kira mau seperti apa nih, Pak? Jadi rencananya seperti ini sih, Pak. Dari data yang sudah saya peroleh obrol juga dengan wali kelas, obrol juga dengan BP, ada rencana, Pak. Jadi di Senin ini, yang pertama ketika pembelajaran ada drilling soal. Jadi untuk ke depan soal US, ketika saya membuat soal HOTS, anaknya nggak kaget. Ketika saya membuat soal HOTS, jadi anaknya nggak kaget. Karena sudah dicoba drilling soal-soal yang mirip-mirip dengan soal US atau UAS. Itu yang pertama. Dengan harapan sudah terbiasa, Pak ya? Nah, dengan harapan sudah terbiasa. Pak. Itu, Pak. Bisa berhasil juga, bisa juga itu ya. Ya, mudah-mudahan ya. Cuman kalau soal US-nya jangan sama dengan sama persis gitu kan. Nah, kalau sama persis enak atau nyontek anak. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, sering-sering berkomunikasi sih, Pak. Untuk soalnya mungkin soal itu drilling itu kan dengan
Iya. Eh, ya yang kedua berkomunikasi sih, berkomunikasi dengan wali kelas. Masalah Oh, ya pembuatan jadwal. berkomunikasi. Ya, pembuatan jadwal belajar. Bukan jadwal belajaran sih, jadwal belajarnya jelas, harus jelas jadwal belajarnya. Anak tuh kan sebenarnya kalau saya lihat ya, emang sih nggak salah. Anak nih nggak salah sebenarnya, Pak. Kalau lihat saya lihat ya. Kenapa? Yang pertama, dia main HP itu karena nggak ada tujuan. Coba kalau misalkan ada Hmm. tujuan, bikin jadwal gitu ya. Jadwalnya jelas. Jadwal belajarnya dari Iya. habis maghrib atau habis isya sampai jam 9 gitu. Yakin anak tuh nggak bakalan main HP sebenarnya. Karena nggak ada jadwal jelas. Nah, oleh karena itu saya mau ngobrol dengan wali kelas untuk membuat jadwal jelas di rumahnya anak tersebut gitu. Jadi mungkin itu sih yang untuk tindak lanjut dari BK, biar BK sendiri yang Hmm. menangani gitu. Untuk tindak lanjut dari BK gitu. Tapi yang saya lakukan itu insya Allah di Senin ini ketika pembelajaran, Senin depan saya akan coba walaupun dalam satu hari itu dalam satu mata pelajaran saya dalam 1 jam pelajaran saya itu 5 soal PG HOTS, ya nggak apa-apa. 5 atau 3 soal PG HOTS atau esai HOTS, nggak apa-apa. Oh, iya, iya, iya. Berarti tadi yang jadwal belajar itu menurut Bapak seperti agenda harian kah gitu, Pak? Hah? Seperti agenda Eh, harian gitu? nah, jadwal belajarnya seperti agenda harian dari Senin sampai Jumat. Iya, iya. Tadi Gitu. Bapak sudah ada rencana ya, rencana mau seperti Iya, apa iya. nih? Nah, setelah Bapak mengetahui latar permasalahannya, yang dikasih masalah ternyata di situ, kemudian Bapak sudah tadi merencanakan ya, merencanakan apa namanya rencana aksi yang Bapak yang akan Bapak lakukan dengan cara yang pertama memberikan dealing soal HOTS Pak ya Iya, iya di benar, Pak. di sehari-hari supaya nggak kaget ketika mendapatkan soal-soal seperti itu di PTS atau di US ya. Kemudian yang Nah, kedua, benar, Pak. Bapak akan berkomunikasi dengan eh, wali kelas Pak ya untuk membuat agenda harian gitu Pak. Nah, Supaya iya anak itu. supaya anak-anak itu jelas ya untuk belajarnya. Heeh. Heeh, benar, benar. Nah, Pak, Itu Bapak sih, Pak. rencananya kapan nih Pak? Rencananya kapan mulai apa mengimplementasikan rencana Bapak nih? Oh, ya, rencananya sih insya Allah hari Senin gitu. Oh, Senin ini, Pak. Iya, Pak. Ya, maaf, Pak. Itu tadi Ya, ada nggak apa-apa, siswa. Pak. Ya, nggak apa-apa. Masa, gimana gimana Hari tuh? Rencananya sih Senin ini, ya Pak. secepatnya gitu ya, Pak ya. Hari Senin biar Senin ini biar udah anak nih bisa bisa mulai. mengikuti pembelajaran. Iya, Iya. bisa mengikuti pembelajaran anak nih ya. Walaupun itu kan kalau keberhasilan pembelajaran itu dilihat dari nilai, Pak. Kita nggak bisa Betul. pungkiri, bener nggak? Nggak bisa, Betul, betul, kita nggak betul. bisa pungkiri eh, apa keberhasilan akademik itu ya dari nilai akademik. Kalau nilai akademiknya kurang berarti kan gak berhasil. Walaupun sikapnya bagus, etikanya bagus, tapi kan itu kan di luar dari pembelajaran akademik. Ada lagi Iya. penilaiannya ada lagi gitu kan. Nah penilaiannya ada lagi. Nah mungkin itu sih ya. Iya, Aduh iya, iya. jadi enggak nih saya kalau ngobrol sama Pak Rondi ya. Ya, Alhamdulillah. Pak. Gimana nih perasaannya sekarang nih? Kalau udah ngobrol gini, udah ya bercurah pendapat gini. dapat dapat solusi Pak. Alhamdulillah dapat solusi dan ya solusi ini akan saya terapkan Pak. Jadi Hmm. solusi-solusi ini akan saya terapkan ke kepada siswa yang bermasalah itu. Hmm. Solusi ini ya ya sebelumnya terima kasih Pak. Iya. Terima kasih juga Oke. Pak sudah dipercaya. Saya sudah Ya, dipercaya oleh Bapak mau apa curhatlah sama saya gitu Bapak ngobrol bareng ya, suatu siap, siap, siap. suatu penghormatan lah buat saya. Saya senang, sangat senang lah bisa ngobrol dengan Pak Ang ini. Ya benar benar. Iya, iya. Oke. Um, Udah ya, lah udah lebih dari 15 menit berarti ya.
Waduh, alhamdulillah ini Pak. Udah mandir gitu aja Pak ya. Ya, mungkin itu aja, Pak. Heeh. Aduh. Alhamdulillah. Ya semoga Pak kan di Pak saya sudah disampaikan dengan apa hasilnya nanti ya. Kita bisa ngobrol lagi Pak ya kalau Pak Angga ada waktu Siap, lagi. siap, siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Oke. Ya. Makasih Pak ya. Ya, Pak Rondi, sama-sama. Saya juga terima kasih nih, Pak. Ya. Oke.